Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di Jajang Channel. Apa kabar? Semoga pada kesempatan kali ini sedang dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik sobat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi terkait petunjuk teknis pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada RA atau madrasah tahun 2021. Baik sobat sekalian, sebelum dilanjut saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Baik sobat sekalian, ini adalah SK Keputusan Dirjen Pendis nomor 7242 tahun 2020 yang mengatur secara teknis pemberian tunjangan insentif untuk guru non-PNS baik di RA atau madrasah tahun 2021. SK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Desember 2020. Nah, kemudian Dirjen Pendis baru merilisnya beberapa hari yang lalu ya sahabat sekalian, sehingga saya ingin menginformasikan atau berbagi informasi dengan sahabat sekalian. Nah, ini adalah beberapa istilah penting yang dipakai dalam ketentuan teknis tentang pemberian tunjangan insentif GBPNS tahun 2021. Di antaranya ini ada tunjangan insentif. Jadi tunjangan insentif itu adalah tunjangan yang diberikan kepada guru bukan pegawai negeri sipil yang bertugas pada RA dan madrasah. Kemudian guru bukan PNS udah jelas, kemudian guru sudah jelas juga ya sahabat sekalian. Kemudian madrasah, madrasah adalah madrasah formal dalam bidang Kementerian Agama, baik RA, MI, MTS, MA dan atau MAK. Kemudian Satminkal. Nah, Satminkal adalah satuan administrasi pangkal atau tempat tugas induk seorang guru melaksanakan tugasnya sebagai basis data NPK atau NUPTK. Kemudian berikutnya guru tetap yang selanjutnya disebut GTBPNS, jelas juga. Kemudian guru tetap yayasan, jelas juga. Kemudian guru tidak tetap yayasan juga jelas. Nah, itu barangkali beberapa istilah penting yang dipakai pada ketentuan teknis tunjangan insentif GBPNS tahun 2021. Baik sobat sekalian, setelah kita mengetahui pemahaman atau pengertian dari tunjangan insentif yang diperuntukkan untuk guru bukan PNS baik di RA atau madrasah. Nah, ini adalah sasarannya. Sasaran dan kriteria dari seorang guru bisa mendapatkan tunjangan insentif GBPNS 2021. Yang pertama adalah sasarannya. Nih, sasarannya adalah yang pertama berstatus sebagai guru RA dan madrasah. Yang kedua, bukan PNS, bukan CPNS dan atau bukan P3K pada Kementerian Agama atau instansi yang lain. Itu sasarannya. Kemudian kriterianya, nah ini ada kriteria nih. Siapa tahu sahabat sekalian juga memenuhi beberapa kriteria berikut, di mana kriteria ini adalah yang berhak untuk mendapatkan tunjangan insentif GBPNS tahun 2021. Nah, yang pertama, aktif mengajar di RA, MI, MTS atau MA, MAK dan terdaftar di Simpatika. Aktif mengajar di RA tapi nggak aktif di Simpatika, nggak akan dapat juga, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita aktif di RA atau madrasah sebagai guru pengajar maksudnya, nah maka kita juga harus aktif di Simpatika supaya kita termasuk dari kriteria yang pertama. Yang kedua, belum lulus sertifikasi. Jadi buat sobat sekalian yang sudah sertifikasi baik reguler atau in-passing, dipastikan tidak akan mendapatkan tunjangan insentif GBPNS tahun 2021. Kemudian yang ketiga, memiliki nomor PTK Kementerian Agama atau NPK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Logikanya
Tidak setiap yang punya NPK itu sudah memiliki NUPTK, tapi sebaliknya, setiap guru yang memiliki NUPTK dipastikan seorang guru itu sudah memiliki NPK. Begitu barangkali logikanya ya, sahabat sekalian. Jadi yang diutamakan bisa NPK atau NUPTK, gitu ya. Kemudian berikutnya, guru yang mengajar pada Satuan Administrasi Pangkal binaan Kementerian Agama. Berikutnya nih adalah kriteria lanjutnya yang dari tadi ya, nomor berikutnya. Kriteria selanjutnya adalah berstatus sebagai guru tetap madrasah, yaitu guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah, kepala madrasah negeri, kemudian pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun. Jadi kalau misalkan belum 2 tahun, itu juga belum dipastikan bisa dapat tunjangan insentif. Jadi harus sudah 2 tahun dulu ya, sahabat sekalian. Kemudian kriteria yang berikutnya memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4. Jadi buat teman-teman sekalian yang belum menyelesaikan kualifikasi akademik S1 sarjana itu tidak atau sudah dipastikan tidak akan dapat tunjangan insentif. Kemudian berikutnya memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di Satminkalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengajar di 2 atau 3 madrasah, nah di Satminkalnya jangan sampai kurang dari 6 jam tatap muka gitu. Kalau misalkan ada madrasah yang B sebagai pemenuhan jam, kemudian madrasah lain juga sebagai pemenuhan jam, biasanya yang dipastikan itu adalah di Satminkalnya harus minimal 6 jam. Kemudian berikutnya, bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. Kemudian yang ke-9, belum usia pensiun 60 tahun atau diprioritaskan bagi guru yang usianya lebih tua gitu. Belum pensiun atau belum 60 tahun, tapi kalau misalkan di madrasah juga akan mengutamakan guru-guru yang sudah memang lebih senior begitu ya, tapi tidak menyentuh angka 60 tahun. Kemudian tidak beralih status dari guru RA dan madrasah, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain selain dari RA atau madrasah. Kemudian tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif atau legislatif. Ya, bisa di pemerintahan, kemudian yudikatif di lembaga kehakiman, atau misalkan legislatif di wakilan rakyat, bisa DPRD, DPR RI, DPRD kabupaten kota, atau DPRD provinsi gitu ya. Yang jelas bukan dari legislatif saja begitu. Kemudian yang berikutnya, tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh simpatika, dibuktikan dengan surat keterangan layak bayar. Nah, itu adalah beberapa kriteria yang dimungkinkan akan mendapatkan tunjangan insentif GBPNS tahun 2021. Baik sobat sekalian, ini adalah mekanisme pelaksanaannya. Setelah kita memahami pengertiannya, kemudian juga kriterianya, kemudian sasarannya. Nah, sekarang adalah bagaimana sih mekanisme pelaksanaan pemberian tunjangan insentif GBPNS 2021. Nah, ini adalah mekanismenya. Pertama, penetapan penerima. Tentu saja Dirjen Pendis akan mengeluarkan SK penetapan supaya dianggap sah secara regulasi, dan itu hasil verifikasi dan validasi data di Simpatika. Nah, itu ya penetapannya. Kemudian yang kedua, penyaluran tunjangan insentif. Bagaimana sih penyalurannya? Nah, penyalurannya pertama, tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada era madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan. Yang kedua, penyaluran tunjangan insentif dilakukan setiap semester. Kemudian yang ketiga, nominal tunjangan insentif. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak teman-teman atau sahabat guru-guru dimanapun Anda berada, adalah tentang besaran nominal tunjangannya berapa gitu ya. Apakah ada kenaikan dari tahun yang lalu? Dan kita lihat ternyata masih tetap ya sahabat sekalian,
yaitu tunjangannya sebesar Rp250.000 per bulan atau 3 juta per tahun untuk seorang guru baik di RA atau madrasah. Segini juga alhamdulillah Kementerian Agama masih menyalurkan tunjangan insentif. Jadi buat teman-teman yang belum PNS, belum P3K, kemudian belum sertifikasi, masih punya kesempatan untuk mendapatkan tunjangan dari Kementerian Agama, yaitu tunjangan insentif yang besarannya Rp250.000 per bulan per orang atau 3 juta per tahun. Kemudian, tiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini menerima tunjangan insentif Rp250.000 per bulan atau 3 juta dalam setahun, meskipun mengajar pada 2 RA dan madrasah atau lebih. Jadi meskipun kita ngajar nih di beberapa madrasah atau di beberapa RA, tapi tetap saja tunjangan insentif kita tidak bisa lebih dari Rp250.000 per bulan atau 3 juta per tahun gitu ya. Jadi jangan menganggap kalau kita ngajar di 2 madrasah kita dapat double nih tunjangan insentifnya. Tidak, karena yang ditentukan oleh pemerintah atau dalam hal ini adalah Kementerian Agama, dilihat dari simpatikanya, satminkanya di madrasah mana gitu. Jadi penyalurannya ditujukan berdasarkan satminkal guru tersebut gitu. Kemudian berikutnya, ini adalah kewajiban penerima tunjangan insentif. Apa sih kewajiban kita? Nih, pertama, melaksanakan pembelajaran dan atau bimbingan kepada peserta didik minimal 1 tahun pelajaran sesuai dengan jadwal di RA atau madrasah. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan RA dan madrasah termasuk administrasi pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, setiap guru RA dan madrasah yang menjadi penerima tunjangan insentif wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kinerja. Yang kelima adalah penghentian pemberian tunjangan insentif. Jadi tunjangan insentif ini akan dihentikan jika pertama meninggal dunia, jelas. B, berusia 60 tahun. Yang kedua berusia 60 tahun atau sudah pensiun. Yang ketiga, tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru RA dan madrasah, mengundurkan diri misalkan. Kemudian yang keempat, diangkat menjadi CPNS, baik sebagai guru atau lainnya di Kementerian Agama atau di instansi yang lain, itu juga dihentikan. Kemudian berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada RA dan madrasah, atau tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini. Baik sobat sekalian, demikian barangkali informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga terus kesehatan dan juga tetap jaga protokol kesehatan supaya kita tetap terlindung dari wabah COVID-19. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.